Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Bunda Agustina dengan NIM 2020-143545 kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia, yang di dalamnya berisi yang pertama yaitu perintis gerakan kepaduan dunia, yang kedua gagasan pendidikan kepramukaan, yang ketiga yaitu kegiatan kepaduan di Indonesia, yang keempat yaitu sejarah gerakan pramuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang perintis gerakan kepaduan dunia, yaitu Bapak Pandu Dunia yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP, atau disebut dengan B atau BP. Materi yang kedua tentang gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yaitu yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga yaitu yang mendidik, yang keempat yaitu metode pendidikan, dan yang kelima yaitu materi pendidikan atau kurikulum. Yang kedua yaitu sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum, yaitu atau SKU, dan syarat kecakapan khusus yaitu SKK, serta pramuka Garuda tingkat dalam pramuka. Yang pertama, untuk pramuka siaga dari usia 7-10 tahun, untuk pramuka penggalang usia dari 11-15 tahun, untuk pramuka penegak dari usia 16-20 tahun, dan untuk pramuka pandega dari usia 21-25 tahun. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka. Pelatih pembina pramuka pembantu adalah anggota majelis pembimbing dan staf kuartir. Materi yang ketiga tentang kegiatan kepaduan di Indonesia. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti leluhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepaduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendiri kepaduan nasional di Indonesia, yaitu Bapak Pramuka Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, adalah seorang raja Kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga wakil presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dari tahun 1961 sampai 1974, beliau lahir di Yogyakarta dengan nama JRM Darjatun pada tanggal 12 April 1912. Ya, materi yang keempat yaitu tentang sejarah gerakan pramuka. Yang pertama itu di luar negeri pada awal tahun 1908, Bapak menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl British atau Bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Buku yang bernama Scouting for Boys tahun 1918 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut dengan KAP atau anak serigala, dengan buku The Juggling Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba
rimba atau anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan tersebut. Tahun 1918, Bapak membentuk Clover School atau pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun, tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan. Yang kedua, perkembangan di Indonesia. Yang pertama yaitu masa Hindia Belanda, meliputi yang pertama, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional di Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu, tanpa adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya organisasi yang memiliki dua, yaitu organisasi kepramukaan di Indonesia, dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organization atau disingkat dengan NPO pada tahun 1912. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javans Pathfinders Organization atau JPO, berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara IV pada tahun 1916. Yang keempat, kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. Yang kelima yaitu hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia. Waktu itu tampak mulai dengan berbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Yang keenam yaitu federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi akibat pada tahun 1930 berdirilah Kepaduan Bangsa Indonesia atau disebut KBI. Yang ketujuh yaitu PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia atau disebut dengan BPPKI pada bulan April 1938. Yang kedelapan yaitu antara tahun 1928 sampai 1935 bermunculan gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Yang kesembilan yaitu sebagai upaya untuk menghalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia atau disingkat BPPKI merencanakan All-Indonesian Jamboree. B. Masa bala tentara Daily Front, partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan Perkino 2 tetap dilakukan. C. Masa Republik Indonesia, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Persatuan Kepaduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Akhirnya melakukan Kongres 1 dan 2, maka dibentuk hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. D. Pada 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi yaitu PKPI yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO yaitu Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia.